Selamat siang, Bapak Ibu Soho People. Apa kabarnya hari ini, Bapak Ibu, di hari Jumat di weekend ini ya? Apa kabarnya, Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Ini adalah SGH webinar kita pertama di awal tahun 2023 ya. Oke, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya Bapak Ibu, walaupun di Jakarta sendiri level PPKM-nya sudah ditiadakan, tapi kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, termasuk di tempat kerja kita, agar kita tidak membawa atau menularkan lagi virus COVID-nya. Selama pandemi COVID-19 ini, isu kesehatan mental diperbincangkan oleh banyak kalangan, salah satunya di dunia kerja. Karena kesadaran akan pentingnya mental health itu sangat penting ya di lingkungan kerja supaya produktivitas kita sebagai karyawan dan juga perusahaan tetap terjaga. Nah, dalam SGH webinar series hari ini, SGH bekerja sama dengan FWD Insurance dan juga Rumah Sakit Hermina Kemayoran akan membahas topik bagaimana menjaga kesehatan mental di tempat kerja dengan narasumber Dr. Hari Wibowo Gunadi, spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Saya ingin sapa dulu. Selamat siang, Dr. Hari Wibowo. Selamat siang, Kak Ayu. Selamat siang, Dokter. Terima kasih, Dokter, sudah bersedia menjadi narasumber dalam SGH Webinar Series hari ini. Kemudian, saya juga ingin mengajak Soho People sekalian untuk follow akun Instagram-nya dan juga LinkedIn yang tertera di layar Bapak Ibu. Akun ini memuat people activities dan juga informasi vacancy yang ada di SGH. Bila Bapak Ibu memiliki people activity yang ada di departemen atau divisi masing-masing, silakan di-share ke kami melalui email di recruitment@sohoglobalhealth.com. Nantinya, activity tersebut akan kami posting di akun Instagram sohoglobalhealth.people. Kemudian selain itu, untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan dan juga memfasilitasi komunikasi antara karyawan dengan perusahaan, terutama dengan tim HR ya, telah tersedia HR Official WhatsApp account di nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu sudah tergabung di salah satu WhatsApp group yang kami bentuk ya. Bila Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau informasi yang ingin disampaikan ke kami tim HR, silakan dapat di-chat ke nomor yang tertera di layar. Nantinya, pertanyaan atau informasi yang Bapak Ibu sampaikan akan disampaikan kembali kepada PIC terkait untuk di-follow up. Nah, webinar hari ini juga kita akan posting di Instagram sohoglobalhealth.people sebagai people activity yang ada di SGH. Untuk itu, saya minta kesediaan Bapak Ibu membuka kameranya agar kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu. Saya masih tunggu Bapak Ibu So People yang sedang membuka kameranya ya. Oke. Mukanya harus cerah-cerah ya Bapak Ibu karena ini hari Jumat gitu ya. Kita foto dulu untuk yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya foto slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu kali lagi untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia membuka kameranya. Nanti webinar ini kita akan posting di sohoglobalhealth.people. Nanti Bapak Ibu silakan like dan komen ya di konten kami. Oke,
Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya ingin mempersilahkan terlebih dahulu dari PIC Rumah Sakit Hermina Kemayoran yang akan membawakan company profile-nya. Silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Ayu, izin putar company profile dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Silakan Pak.
Sekian company profile Rumah Sakit Hermina Kemayoran, kembali ke Mbak Ayu. Ya, terima kasih Pak Agustinus atas company profile yang dibawakan. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Hari Wibowo. Kepada Dr. Hari Wibowo, kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang pada seluruh Soho People. Suatu kehormatan buat saya siang ini bisa ketemu wajah-wajah cantik dan tampan dari Soho People pada siang hari ini, hari Jumat 13 Januari. Rupanya Selamat siang, Dok. semoga bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Saya diminta untuk membawakan kesehatan mental di tempat kerja. Ya, Mbak Ayu. Klik. Kalau saya tanya bagaimana perasaan kita pada siang hari ini semuanya, itu ada 9 pilihan. Semoga mayoritas atau sebagian besar dari yang ikut milih yang 3 di atas, terutama yang paling kiri atau yang paling kanan, yang berwarna biru itu ya. Itu. Ya, terus ayo lanjut. Siang ini topik bahasanya mengenai kesehatan mental, kemudian tempat kerja, stres, dan kesimpulan. Yang dimaksud kesehatan mental itu meliputi 3 unsur yang penting, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, atau yang biasa kita dengan istilah tingkah laku itu. Adapun pikiran itu mengenai daya ingat, konsentrasi atau orang bilang fokus atau tidak, kemudian mengenai hal-hal yang akan kita lakukan, yaitu program atau rencana. Jadi belum kejadian, pikiran kita udah bisa membuat sesuatu seolah-olah akan terjadi itu. Kemudian mengenai perasaan, baterainya. Perasaan ini bisa rasa senang, bisa rasa puas, tapi bisa juga itu yang positif. Kalau negatifnya bisa kita merasa cemas, gelisah, khawatir, sedih, murung. Kemudian mengenai perilaku atau tingkah laku, itu ya kayu. Bisa mengenai apa yang kita lihat dari gerak-gerik seseorang, sikap seseorang, kemudian tutur katanya. Semuanya menggambarkan isi dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Oleh karena ketiga aspek ini saling kait dan satu sama lain sangat erat hubungannya. Itu tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ya, kayu. Kemudian oleh karena kita untuk mendapatkan uang belanja atau mendapatkan sesuatu, maka kita perlu kerja. Adapun tempat kerja itu kalau kita umpamakan sebagai suatu keluarga besar atau suatu kota kecil. Kenapa? Oleh karena di tempat kerja itu terdiri dari beberapa orang, puluhan, ribuan, bahkan jutaan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi latar belakang budaya, bahasa, adat istiadat, kebiasaan, itu semuanya berbeda. Tetapi di tempat kerja itu semua atau masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Bisa juga suatu kelompok, bisa juga suatu divisi atau departemen. Jadi di tempat kerja itu kita tidak bisa sendirian sebagai pemain tunggal, tapi kita perlu adanya kerjasama satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok lain, divisi satu atau departemen satu dengan departemen yang lainnya itu. Ya. Untuk bisa kerjasama, tentunya
kita mau tidak mau harus ada saling pengertian, saling menghargai. Tidak bisa, oh saya atasan, dia bawahan, saya seenaknya saja. Jadi kita tidak boleh pandang bulu. Jadi kita harus menghargai mereka sebagaimana adanya, sebagaimana mereka seharusnya kita hargai itu. Ya. Untuk bisa berlangsung dengan baik di tempat kerja ini tentunya perlu komunikasi. Komunikasi itu ada dua macam, yang satu komunikasi verbal atau dengan kata-kata, yang satunya lagi komunikasi dengan gerak-gerik atau dengan kode atau dengan bahasa tubuh. Jadi di dalam komunikasi ini harus berlangsung dua arah, tidak mungkin satu arah saja. Kemudian di dalam komunikasi ini, kalau dengan kata-kata sebaiknya singkat tetapi jelas, bukan berkepanjangan sehingga yang kita ajak bicara atau yang teman kita ini mereka bingung oleh karena kita ngomongnya cepat, kemudian banyak, padahal yang dimaksud itu hanya sesuatu yang sederhana saja. Untuk bisa mengetahui apakah komunikasi kita ini berjalan dengan baik, kita perlu adanya umpan balik atau masukan dari lawan bicara kita. Ya. Tetapi dari segi kesehatan mental, rupanya tidak mungkin hanya dari pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Kita perlukan juga dukungan dari fisik, dari badan atau jasmani kita. Untuk fisik ini tentunya perlu makan dan minum yang memenuhi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Jadi kualitas makanan dan kualitas minuman juga akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Walaupun makan minum kita jaga, tetapi kalau kita tidak pernah istirahat, maka juga tubuh kita tidak akan mungkin bisa bekerja dari pagi sampai sore atau kan malam. Kemudian juga perlu tidur. Jadi istirahat yang teratur, tidur yang teratur dan cukup dan berkualitas. Bukan asal sekedar istirahat atau sekedar tidur saja, tapi juga yang berkualitas. Di samping itu tentunya kita perlu melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya rekreasi. Rekreasi ini bisa bermacam-macam tergantung daripada keadaan dan kemauan kita, juga waktu yang tersedia. Ya. Kita perlu tahu kondisi tempat kita bekerja. Misalnya, saya lihat di Soho ini tadi ada berbagai pengumuman, berbagai himbauan itu, mestinya kita tahu bahwa di sini banyak pekerjaan, banyak tugas, banyak macam-macam yang harus dikerjakan. Kemudian kalau banyak yang dikerjakan tapi waktunya singkat, apalagi kalau adanya gangguan di dalam kerjasama antara satu dengan yang lain, antara divisi atau departemen satu dengan lainnya, apalagi kalau atasan kita itu orangnya galak, nggak mau tahu, pokoknya apapun harus sedia, harus beres dalam waktu singkat. Tentunya hal ini akan berpengaruh, akan membuat yang bersangkutan mengalami gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan ini biasanya terjadi karena adanya stres. Ya. Jadi stres ini sebetulnya netral, semuanya terpulang pada kita. Kenapa? Karena stres ini sebetulnya hanya suatu gangguan atau keadaan yang membuat keseimbangan yang biasanya sudah ada jadi berubah. Jadi kita akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan seperti kondisi semula. Jadi dengan adanya stres, maka kita biasanya bereaksi secara fisik maupun emosional. Ini reaksi ini akibat adanya perubahan dari lingkungan atau tempat di mana kita ada. Kemudian dengan adanya perubahan kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru tadi. Misalnya selama pandemi,
Kita jujur tidak biasa pakai masker, tapi dalam keadaan pandemi mau tidak mau kita harus pakai masker. Kemudian kita harus sering cuci tangan. Pulang dari keluar atau tempat kerja, pakaian yang kita pakai kita pisahkan. Kemudian juga harus mandi. Tidak boleh langsung makan atau berkumpul dengan keluarga. Jadi semua ada perubahan-perubahan. Kalau kita tidak mau atau kita sulit menyesuaikan diri dengan ini, maka kita akan mengalami stres yang luar biasa. Ya. Nah, ini tanda dan gejala stres. Biasanya kalau pikiran yang dulunya kita bisa fokus, bisa konsentrasi akan terganggu. Yang dulunya kita mudah bergaul, kita orangnya ramah, suka bercanda, sekarang mudah tersinggung, cepat marah. Dulunya nafsu makan kita bagus, sekarang nafsu makan kita terganggu. Dulunya saya senang ini, senang itu, sekarang melihat itu pun udah rasanya malas kita. Kemudian kalau dari fisik ini bisa sakit kepala, ada yang mengalami vertigo, atau baunya kaku, badan pegal-pegal, lambungnya ini mengganggu, sering kembung, mual, bahkan muntah, atau pinggangnya juga ngadat, otot-otot tadi kaku semua, itu adalah tanda atau gejala dari stres yang dialami oleh seseorang. Lanjut. Ini kalau kita lihat skema ini, misalnya kalau dari segi pikiran ini cemas, kemudian sulit berpikir, kemudian sulit ambil keputusan, atau kalau ambil keputusan buru-buru, biasanya dulu teliti, orangnya hati-hati, sekarang ambil keputusan terlalu cepat sehingga banyak merugikan banyak orang atau banyak pihak. Kemudian juga rasa percaya dirinya juga akan terganggu, melihat hal yang kecil-kecil saja, mudah tersinggung, atau acuh tak acuh, masa bodoh, selalu merasa tegang, bisa mengalami depresi. Kemudian perilakunya ini biasanya dulunya orangnya nggak pernah ada kecelakaan, sering mengalami kecelakaan. Kemudian dulunya orangnya nggak perokok, sekarang jadi perokok. Atau dulunya merokok, sekarang merokoknya makin gencar. Kemudian nggak bisa istirahat, nggak bisa duduk dengan tenang. Pun kalau badannya itu tadi yang otot-otot kaku semua, kemudian mudah lelah, kemudian kadang-kadang kulit gatal-gatal semua, kemudian napasnya pendek atau kesulitan bernapas. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu tanda kalau kita mengalami stres. Kalau kita bekerja pengennya cepat-cepat pulang, pengen istirahat, pengen bisa tidur. Tapi kalau kita udah di rumah, yang kita pikirkan bukan bisa istirahat, makan enak, tapi apa yang ada di kantor, pekerjaan kita belum selesai. Jadi selalu kebalikan. Di rumah mikirin kantor, kalau di kantor mikirin di rumah saja. Itu adalah tanda atau gejala bahwa orang itu mengalami stres. Ya. Ini oleh karena adanya stres, ada tekanan, ada perubahan, maka kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita akan mengalami perubahan, misalnya kelenjar gondok, kemudian kelenjar yang berpengaruh terhadap ginjal, terhadap aliran darah, terhadap lambung, terhadap usus, terhadap saluran kemih. Jadi semua kelenjar-kelenjar ini juga akan berpengaruh, terganggu dengan adanya stres yang kita alami itu. Lanjut. Nah, ini zebra pun sampai lepas semua itu loreng-lorengnya atau garis-garisnya itu. Ya, lanjut. Bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengontrol stres ini? Kita jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain, tapi alangkah baiknya kalau kita melihat pada diri kita sendiri. Misalnya, apa yang saya lakukan, reaksi saya terhadap omongan atau terhadap keadaan ini bagaimana. Jadi kita harus bisa. Kemudian kalau saya diajak bicara, bagaimana saya menjawab pertanyaan itu, bagaimana saya berkomunikasi. Jadi kita
terhadap diri sendiri dulu. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Ya, lanjut. Artinya apa? Kalau kita dalam kerjasama dengan rekan kerja di tempat kerja, cara bicara atau komunikasi, ada hambatan atau ada kendala, maka kita harus atau sebaiknya mencari jalan keluar. Usahakan jalan keluar itu jangan cuma satu, tetapi beberapa pilihan. Kemudian masing-masing pilihan itu kita pertimbangkan untung ruginya, baik buruknya. Kemudian kita bikin daftar yang baiknya banyak atau yang sifat positifnya banyak dan sifat negatif atau buruknya sedikit, itu yang kita pilih. Seandainya pilihan ini kemudian tidak bisa berlangsung atau terlaksana, maka pilihan berikutnya sudah harus kita pilih. Jadi alangkah baiknya kalau mau mencari jalan keluar itu sebaiknya beberapa, jangan cuma satu atau dua saja. Kemudian kalau kita sendiri tidak mampu atau kesulitan atau tidak bisa selesai semuanya, mau tidak mau kita minta rekan lain untuk menghadapi bersama, kita selesaikan bersama. Lanjut. Jadi setiap ada masalah atau kita hadapi, kita jalani, kita nikmati, dan kita syukuri. Kenapa? Karena hidup kita, keadaan kesehatan mental kita itu bukan sesuatu yang begitu-begitu aja, tapi suatu proses. Tiap saat, tiap waktu akan berubah. Jadi kita harus berusaha untuk selalu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Jadi usahakan setiap hari ini lebih baik, besok lebih baik lagi, lusa juga akan lebih baik lagi. Dengan demikian maka kehidupan kita akan selalu positif dan menuju ke arah yang baik. Lanjut. Sebagai kesimpulan, kesehatan mental itu bersifat dinamis oleh karena tiap saat bisa berubah. Jadi semuanya terpulang pada kita. Kita melihatnya dari sisi positif atau dari segi negatifnya. Kalau kita selalu positif, biasanya kita akan selamat. Kita akan bisa hidup senang, berbahagia. Jadi semuanya itu kita atau diri kita lah yang menentukannya. Lanjut. Jadi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia, seseorang dikatakan sehat jiwa apabila merasa sehat dan bahagia. Kemudian mampu menghadapi tantangan hidup yang akan terjadi setiap saat. Kemudian kita harus berpikir positif terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi jangan suka curiga atau suka memandang negatif pada orang lain. Tapi kalau terhadap diri kita positif, pada orang lain juga harus positif. Kemudian yang terakhir, kita bisa menerima kekurangan diri kita sendiri, tapi kita juga harus bisa dan kita harus mau menerima kekurangan orang lain. Jadi tidak boleh, saya bisa kenapa dia nggak bisa, tidak boleh begitu. Jadi kita usahakan, kita harus bisa menerima bahwa tiap-tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian juga dengan diri kita sendiri. Ya, lanjut. Nah ini, jadi kita selalu nikmati bersama, jangan sendirian, jangan suka individualis atau egois. Dengan tampilan ini, maka saya lanjut ke Ayu, ucapkan terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang kita sajikan tadi, walaupun hanya sekilas saja, tapi bermanfaat, berhasil guna. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya dari Dr. Hari Wibowo yang sudah disampaikan ke kami. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A, tanya jawab. Soho people yang ingin bertanya boleh raise hand untuk bisa bertanya langsung ke Dr. Hari Wibowo. Silakan. Atau ada yang ingin ditulis di kolom chat.
Oke dok, kita sambil menunggu Soho People yang ingin bertanya langsung, saya bacakan pertanyaan pertama ya dok, dari Ya. Ibu Roswita dok. Siang dok, saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk bisa relaksasi atau tidak terlalu menekan standar tinggi pada diri sendiri? Padahal atasan tidak menekan saya secara langsung. Yang penting pekerjaan selesai. Tapi saya selalu kepikiran sampai tugas tersebut selesai. Padahal pekerjaan kan tidak pernah selesai, selalu ada lagi. Hal ini menyebabkan stres tidak kesudahan. Jadi bagaimana dok caranya agar bisa lebih rileks dan tidak terlalu menekankan standar tinggi pada diri sendiri dok? Silakan dok. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Rosinta. Jadi Ibu ini terlalu disiplin. Ibu ini orangnya mungkin perfeksionis atau harus mengerjakan secepat mungkin, cepat selesai dalam keadaan yang paling bagus begitu. Itu untuk orang lain bagus, tapi untuk diri sendiri suatu pengorbanan yang luar biasa. Kenapa? Karena pekerjaan tadi Ibu bilang nggak ada habisnya. Kita bagi, misalnya hari ini ada 10, kita waktu kerjanya 7 jam atau 8 jam, bisa nggak kita selesaikan hari ini? Kalau nggak bisa, semaksimal mungkin kita kerjakannya, sehingga kalau masih ada yang belum kita selesaikan, kita bisa selesaikan besok hari atau lusanya demikian. Kemudian kita harus belajar 5S. Kita harus belajar sabar, santai, kita selalu senyum pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kemudian kita bersyukur. Dan yang terakhir sembahyang atau sholat. Jadi kalau kita menjalankan 5S ini, kita akan dapat bonus, yaitu rasa aman, rasa nyaman, sama rasa percaya diri. Dengan cara demikian, jadi Ibu Rosita sudah bilang, padahal atasan yang menyuruh ini tidak buru-buru, tapi karena kita membuat target kita sendiri, membatasi kita harus segera selesai, akibatnya jadi beban. Nah ini bisa kita bagi. Kalau saya hanya bisa menyelesaikan 1 hari sepertiga, ya berarti tugas itu akan habis dalam waktu 3 hari. Yang penting kita sudah ada program, ada rencana, tidak harus selesai saat ini juga. Kecuali pada kondisi tertentu yang begitu pentingnya, tapi itu biasanya jarang terjadi. Moga-moga penjelasan singkat ini bisa diterima sama Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya Dr. Hari Wibowo. Apakah ada tanggapan dari Ibu Roswita? Silakan, Bu Roswita. Terima kasih dok, penjelasannya sudah clear. Ya, terima kasih Bu Roswita. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya dok, dari Bapak atau Ibu Jeffrey Palembang dok. Siang dok, mau tanya, apakah yang membedakan stres pada orang introvert dan ekstrovert ya? Dan solusi apakah yang bisa membedakan kedua hal ini dok? Dan mungkin kita jawab satu-satu dulu ya dok ya, bagaimana membedakan stres pada orang introvert dan juga ekstrovert, serta solusinya untuk bisa membedakan kedua hal tersebut dok. Ya. Terima kasih kepada Ibu atau Pak Ferli ya. Ya, Jeffrey. Jadi introvert, extrovert itu adalah sikap atau sifat dari seseorang. Introvert artinya orang ini tertutup. Orang ini biasanya pendiam. Jadi tidak banyak cerita mengenai dirinya sendiri atau persoalannya pada orang lain. Sebaliknya orang extrovert, orang yang pandai bergaul, orang yang bisa atau cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kita lihat untung ruginya. Kalau introvert pada kondisi tertentu memang perlu, tapi kalau ini banyak merugikan, mau tidak mau kita harus mengubah sikap kita. Alangkah baiknya, alangkah bijaksananya kita jangan jadi balok besi atau logam di mana-mana kaku, keras. Padahal pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kita harus pandai-pandai membawa diri. Kita harus pandai-pandai membuat sedemikian rupa
Kalau bisa diumpamakan seperti air. Air itu kemana aja enak. Ada tempat rendah dia gampang mengalir. Tempat sempit dia juga menyempit. Tempatnya lebar dia juga melebar. Tapi kalau balok kayu, besi, atau baja susah. Oleh karena bentuknya demikian kemana-mana kaku, nabrak-nabrak atau saling berbenturan. Jadi mau tidak mau kita alangkah baiknya atau bijaksananya kalau kita mengubah sikap kita itu. Oleh karena apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendirian. Harus ada orang lain. Pernah diteliti, orang yang hidup sendirian sama orang yang hidupnya rame-rame. Ternyata yang hidup sendirian umurnya lebih pendek. Kenapa? Oleh karena berbagai beban dia hadapi, diatasi, dan dia selesaikan sendiri. Belum nanti kalau orang ini suka berandai-andai. Jadi belum kejadian dia udah menghitung dulu, jadi cemas duluan. Orang yang hidup di masa akan datang, bukan masa. Kalau kita hidup sekarang ya kita nikmati lah. Kalau orang cemas itu hidupnya di masa depan, masa mendatang. Belum kejadian sudah dipikirkan duluan. Nah, ini banyak ruginya. Kalau orang yang hidupnya di masa lalu, jadi waktu masih kecil begini, jadi masa lalu terus yang aku tak-atik, orang ini orang dalam keadaan depresi. Jadi alangkah baiknya, inilah seninya hidup. Saya dulu pernah begini, saya pernah begitu, tadi bersyukur, alhamdulillah saya sekarang kondisinya begini. Jadi itu tadi yang saya bilang, bersyukurlah. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu menutup diri. Nah, cuman kalau kita mau cerita, oh nanti kalau saya cerita dari mulut ke mulut, nah, yang kita ceritakan jangan hal-hal yang bersifat pribadi, mungkin yang secara umum saja yang menghambat atau menjadi beban buat kita di dalam kehidupan kita, terutama di tempat kerja kita. Moga-moga penjelasan singkat ini bisa diterima. Oke dok, nah ada pertanyaan lanjutan dari Pak atau Ibu Jeffrey. Apakah yang bisa kita bantu dalam meredakan stres secara cepat dok? Misalnya nih, di saat kita merasakan kesedihan yang terlalu berlebihan atau ada hal sesuatu yang menekan kita, itu kan dalam seketika itu membuat kita menjadi lebih stres ya dok ya. Apakah ada caranya dok yang bantu meredakan stres secara cepat dok? Nah, kalau ditanya itu biasanya kita bisa menyalurkan stres itu. Oleh karena kita orang dewasa, jadi kalau menyalurkan stres itu juga secara dewasa. Misalnya, itu tadi dengan menyanyi-nyanyi atau menari-nari atau joget-joget. Tapi kalau takut dikatakan wah ini orang ini ya kita di tempat tersembunyi, jangan di depan umum. Kemudian juga kita bisa selembar kertas kosong kita tulis semua. Nanti kalau udah selesai, supaya nggak ada orang lain tahu, kita robek-robek atau kita bakar. Bisa juga kita lampiaskan dalam perbuatan. Misalnya ada batu atau apa, kita pukul-pukul seolah-olah kita mukul orang atau kondisi atau hal-hal yang menyebabkan kita stres, menyebabkan kita kesal itu. Jadi bisa disalurkan secara positif. Bisa juga ada orang yang itu tadi dengan karaoke atau dengan mandi atau berenang atau apa, terserah, itu bisa juga. Jadi berbagai cara yang penting dilakukan secara dewasa, bukan kanak-kanak. Kalau anak-anak terus nggak tegur sapa atau maki-maki atau kalau bisa saya bunuh orang itu atau saya gebukin dia. Jadi ini kan sifat kanak-kanak yang muncul. Jadi kita harapkan diselesaikan secara dewasa dan secara positif, tidak membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Apakah ada tanggapan dari Bapak atau Ibu Jeffrey? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok, dari Banjarmasin nih dok. Izin bertanya, bagaimana membuat suasana kerja menjadi nyaman? Terkadang kita harus berargumen dengan bagian lain karena benturan masing-masing untuk mempertahankan targetnya masing-masing. Silakan dok. Ya,
Itu tadi saya bilang, kalau menghadapi begini kita nggak boleh seperti balok besi. Jadi masing-masing kaku. Oh dia salahnya dia, nggak harus selesai. Pokoknya grup saya atau ini divisi saya harus berhasil. Yang dia masa bodoh, kita nggak boleh begitu. Oleh karena apa? Di dalam suatu tempat kerja ini masing-masing punya fungsi dan tugas serta tanggung jawab sendiri-sendiri. Contohnya jari-jari tangan kita. Ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, maupun kelingking ini bentuknya berbeda, tapi masing-masing punya fungsi. Kalau dia bekerja sendiri-sendiri, nggak ada artinya kita. Tapi kalau dengan kerjasama, bisa memegang, bisa menggenggam, bisa untuk menarik, bisa untuk mendorong, bisa untuk macam-macam. Bahkan kekuatannya, seperti sapu lidi, itu juga begitu. Kalau sendirian mudah patah, mudah rusak. Tapi kalau satu pilih bisa kita persatukan. Jadi alangkah baiknya kita bersifat dewasa. Kita jangan kekanak-kanakan, kita harus terbuka. Jadi yang tadi itu WHO bilang kita harus bisa menerima kelebihan diri kita sendiri, tapi saya juga mau mengakui kelebihan orang lain. Sebaliknya saya bisa menerima kekurangan diri saya sendiri, tapi saya juga harus bisa menerima kekurangan orang lain. Jadi alangkah baiknya kerjasama ini saling memberi dan saling menerima, saling menutupi dan saling melengkapi begitu. Ya, jadi jangan masing-masing kaku, tidak mau tahu dengan grup yang lain atau pihak yang lain. Baik, terima kasih dokter. Jika ada tanggapan dari EDP Banjarmasin, silakan ya. Oke, selanjutnya kita pertanyaan dari Pak Padang nih, Pak Alit. Izin bertanya dok, saya beberapa hari ini sering bangun malam hari atau subuh. Setelah bangun tidur itu sering tidak bisa tidur lagi dok. Nah kemudian padahal sudah berusaha mengatur nafas, minum air putih, tetapi tetap tidak bisa tidur. Apakah hal itu karena ada kaitannya dengan pikiran bawah sadar atau tanda stres? Dan bagaimana cara mengatasi kondisi tersebut, dok? Ya, ini pertanyaan yang banyak diajukan orang, jadi gangguan fungsi tidur. Padahal normal waktu kita hanya 24 jam. Kita bagi untuk bekerja 8 jam, untuk tidur 8 jam, kemudian yang lainnya untuk macam-macam mandi, untuk rekreasi, untuk istirahat, berbincang-bincang gitu. Nah, padahal waktu untuk tidur harusnya kita percaya untuk tidur, tapi orang tertentu justru mengalami gangguan. Biasanya gangguan fungsi tidur ini bisa pada orang yang cemas atau orang yang depresi. Kalau cemas misalnya, nanti malam saya bisa tidur atau enggak? Belum waktunya udah dipikirkan dulu bisa tidur atau tidak. Kalau orang depresi memang ada dua kemungkinan, akan tidur terus atau justru nggak bisa tidur. Jadi kalau kita pernah menggendong bayi atau anak-anak kecil pada waktu kita gendong, dia dalam keadaan lemes, dalam keadaan yang pasrah menurut, kita tepok sekali dua kali dia akan tidur. Tapi sebaliknya kalau bayi atau anak kita gendong dia kaku, kita tepok-tepok sampai pantatnya sakit atau pahanya sakit, dia tetap nggak bisa tidur. Artinya apa? Kita alangkah baiknya menjelang tidur itu 2 jam sebelum tidur kita udah rileks. Nggak boleh habis makan kenyang, terutama daging ya. Daging itu untuk dicerna paling sedikit waktunya 2 jam. Jadi jangan banyak atau makan kenyang atau minum minuman apa teh atau kopi atau yang membuat kita segar atau nge-gym gitu. 2 jam sebelum tidur kita harus santai, harus relax. Otot-otot dibikin se-relax mungkin, senyaman mungkin. Kemudian itu tadi kita bantu dengan doa. Kita baca-baca supaya apa? Pikiran kita, perasaan kita, hati kita itu semuanya akan dalam keadaan
tenang, tentram, dan nyaman. Kenapa? Kalau kita tegang, kita emosi, tekanan darah naik, suhu tubuh naik, aliran darah naik, denyut jantung naik. Akibatnya apa? Kalau semuanya naik, kita nggak akan bisa tidur, kita nggak bisa lelap tidurnya, mudah terkaget. Ada suara dikit udah bangun, ada apa dikit udah terbangun. Jadi kemudian kalau toh terbangun, kita jangan lihat jam. Oleh karena kalau kita lihat jam, ya baru 1 jam udah terbangun. Nah, emosi, tekanan darah naik, suhu tubuh naik, denyut jantung naik, lainnya juga akan naik sehingga kita tidak akan bisa tidur lagi. Jadi alangkah baiknya, jadi 2 jam sebelum tidur rileks. Kalau belum ngantuk, jangan baring-baring di tempat tidur atau baca-baca atau nonton apa supaya ngantuk, jangan. Kalau belum ngantuk, kita jangan ke kamar tidur. Kalau udah ngantuk, baru ke kamar tidur. Jadi usahakan kamar tidur bukan untuk makan, bukan untuk nonton, bukan untuk apa bersengkerama, tapi betul-betul hanya untuk tidur. Kemudian ada jam yang tiap setengah jam, tiap jam bunyi itu juga sebaiknya kita alihkan. Ada juga begitu bangun langsung pegang HP. Ini juga mengganggu ini ya. HP ini adalah pihak ketiga yang begitu besar pengaruhnya pada kehidupan kita sehari-hari. Itu tadi penjelasan singkatnya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Marina, Dok. Siang, Dok. Salam sehat selalu. Saya izin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menghadapi atau berhubungan dengan orang yang kondisinya mengalami gejala anxiety? Karena sepertinya akan berakibat ke fisik atau psikis orang sekitar, terutama dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih, Dokter. Nah, terima kasih pertanyaan Ibu Marina. Dalam menghadapi orang yang mengalami cemas ini, nomor 1 kita bersikap tenang. Jadi kita perhatikan dia, kita lihat dia. Nanti begitu ada kesempatan baru kita ngobrol, kita bicara. Kemudian bicara kita yang positif. Jangan nyalakan kecil-kecil dipikirin, begitu aja dipikirin. Jangan. Kita jangan sekali-kali mengkritik atau menyudutkan orang itu. Kita bilang, saya dulu juga pernah begitu, tapi setelah saya, itu kan belum kejadian, kita jangan memikir terlalu jauh. Yang penting kita persiapanlah sekarang ini, yang akan datang. Kalau terjadi ya apa boleh buat, tapi kita usahakan jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kita membandingkan itu dengan cerita pengalaman kita sendiri, walaupun kita mungkin tidak mengalami. Dengan cerita ini, orang yang atau teman yang cemas tadi nanti, oh iya ya, itu juga salah satu pilihan. Itu yang kemudian kita beritahu juga bahwa apa yang belum terjadi jangan terlalu dipikirkan. Jadi kalau mau kita bikin program atau perencanaan, kita catat aja, bikin tulisan, kemudian kita tiap hari kita pantau. Misalnya hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa. Jadi kita ada program demikian, sehingga apa yang dulunya mengganggu, yang membuat kita cemas, gelisah, khawatir, bisa kita atasi karena kita sudah ada program atau perencanaan yang matang, yang kita harapkan bisa kita lakukan atau kita jalankan dengan santai, dengan nyaman. Oke, apakah ada tanggapan dari Ibu Marina? Karena anxiety ini lagi sering terjadi ya, Dok, karena yang dan menyebabkan ini ya, Dok, menjadi kita jadi sulit tidur atau jadi kita bawaannya selalu ketakutan gitu ya, Dok ya? Ya betul. Oleh karena keadaan cemas ini membuat kita rasa aman, rasa nyaman, sama merasa percaya dirinya terganggu. Sehingga mungkin misalnya, saya sering jangan-jangan paru saya, waduh saya begini, jangan-jangan itu. Jadi banyak jangan-jangannya membuat kita yang sebetulnya itu suatu
yang biasa, tapi karena kita banyak jangan-jangan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini betul-betul mengganggu kita, menyiksa kita. Jadi alangkah bijaknya kalau kita pelajari, kita misalnya dengar berita itu ada teman dia masih muda loh, udah meninggal. Nah, kita lebih baik tanya, meninggalnya kenapa? Oh, kecelakaan lalu lintas. Nah, artinya apa? Kita kalau bawa kendaraan hati-hati. Kita kalau bawa kendaraan jangan ngebut. Kita hati-hati, selalu jaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Atau, oh dia meninggal kenapa? Tekanan darah tinggi. Ah, kita pelajari tekanan darah tinggi itu kenapa? Oh, karena hidupnya sering makan yang manis-manis, yang asin-asin, misalnya yang santan-santan, yang banyak kolesterolnya misalnya. Oh, itu begitu. Jadi kita tahu penyebab meninggalnya apa, sehingga kita bisa mencegah. Jadi alangkah baiknya kalau kita belajar dari pengalaman orang lain yang berakibat kurang bagus, itu kita bisa cegah. Seperti tadi ada teman, dia mau ke rumah sakit, dia buru-buru, ada pembatas atau trotoar, dia nggak lihat, akibatnya dia tendang, dia jatuh, lututnya lecet. Ya untung langsung bisa dibantu untuk berdiri. Nah, akibatnya apa? Ya lain kali saya buru-buru boleh, tetapi alangkah baiknya kalau saya memperhatikan tempat di mana saya turun, tempat di mana saya jalan. Jadi usahakan sesantai mungkin. Kalau memang ini ya mau nggak mau kita datangnya lebih awal. Lebih baik kita datang lebih awal daripada kita datangnya waktunya mepet, kemudian tergesa-gesa dan banyak ruginya, banyak bahayanya. Dan bahkan anxiety ini juga bisa mempengaruhi ke kesehatan fisik kita ya dok ya? Seperti Jelas, misalnya oleh karena atau GERD orang gitu ya. dalam keadaan anxiety ini adrenalinnya tinggi terus. Adrenalin ini yang membuat jantung kita berdebar, tekanan kita darah naik, aliran darah lebih kencang, lebih cepat, muka jadi merah. Kita nggak bisa duduk santai, kita mau bergerak ini, mau bergerak itu. Dan emosi orangnya mudah tersinggung. Yang dulunya bisa tutur katanya lemah lembut, sekarang katanya kasar, sering dimaki atau memukul atau menendang atau lain-lainnya. Ya, boleh dilanjut dok. Ya. Dan misalnya dok, di saat adrenalin tinggi seperti itu kan kita seperti yang tadi dokter sampaikan, jantung kita tiba-tiba berdebar dengan sangat cepat. Itu apakah ada tipsnya nih dari dokter menghadapi kondisi seperti itu dok? Jadi kalau kita menghadapi ini, kita nomor satu ada masalah apa atau kejadian apa. Jadi kita berpikir dengan jernih. Kemudian, oh masalahnya begini. Kalau masalah begini, kalau kita lakukan itu akibatnya ini. Kalau lakukan ini akibatnya. Jadi kita ada beberapa pilihan, kemudian kita pilih. Bisa, oh kalau begitu mungkin saya minum air putih. Atau mungkin saya mengunyah apa gitu. Jadi ketegangan atau kecemasan yang kita alami kita redakan dengan minum atau dengan mengunyah sesuatu atau melakukan sesuatu, mungkin nyanyi-nyanyi dalam hati atau kita berdoa gitu. Sehingga kita bisa mengalihkan ke arah yang positif sehingga pikiran yang tadinya melayang-layang tidak menentu bisa terkendali. Baik, terima kasih dok atas penjelasannya dan juga tipsnya ya dok. Semoga kita bisa menerapkan di saat kondisi tersebut ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok dari Ibu Ingrid. Siang dok, mohon bantuan informasinya. Apakah OCD merupakan manifestasi dari stres? Bagaimana cara mengobatinya? Apakah harus konsultasi ke psikolog atau bagaimana dok? Silakan dok. Maaf, tadi pertanyaannya apa? Mengenai OCD dok, apakah OCD merupakan manifestasi dari stres dan bagaimana cara mengobatinya? Oh ya, memang OCD salah satu manifestasi dari stres. Oleh karena apa? OCD ini singkatan dari Obsessive Compulsive Disorders atau gangguan obsesi kompulsi.
obsesi ini pikiran yang berulang-ulang yang datang yang tidak dikehendaki, dan ini sangat mengganggu. Nah, biasanya secara alam bawah sadar, kalau orang ini akan melakukan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan stres itu. Pada orang yang punya pikiran obsesif, cara menghilangkannya ya dengan kompulsi itu tadi, tindakan atau perbuatan berulang-ulang yang dilakukan untuk menghilangkan pikiran obsesi tadi. Misalnya, orang merasa tangannya ini kotor atau ada kuman, akibatnya dia cuci tangan berulang-ulang. Udah cuci tangan, merasa masih kotor lagi, cuci tangan lagi, merasa masih kotor, cuci tangan lagi berulang-ulang. Jadi ada suatu ritual atau seolah-olah perbuatan yang berulang-ulang untuk meniadakan pikiran yang obsesi itu tadi. Dan ini biasanya terjadi karena adanya trauma di masa kecil atau di masa lalunya. Jadi kalau memang menghadapi ini, kalau dia bisa ngatasin sendiri ya silahkan. Kalau tidak, alangkah baiknya bisa konsultasi. Nah, untuk konsultasi ini bisa dengan obat atau tanpa obat. Kalau tanpa obat ya kita ubah pola pikirnya dia yang namanya psikoterapi. Kalau dengan obat, kita juga akan beri obat dia sehingga yang dulunya pikiran itu datang berulang-ulang menjadi makin lama makin jarang bahkan sampai hilang. Jadi ada dua pendekatan. Kalau digabung psikoterapi plus obat hasilnya maksimal atau optimal. Baik dok, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tambahan atau tanggapan dari Ibu Ingrid? Silakan Bu. Ya, makasih buat penjelasannya, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok, dari Ibu Siti Sofianti. Siang, Dok. Saya mau tanya, ada kalanya ketika tidur sering mengalami mimpi-mimpi jelek dalam tidur, seperti marah-marah, sehingga saat terbangun dengan terbawa emosi itu, Dok. Apakah itu termasuk dengan stres? Terima kasih pertanyaannya Ibu Siti. Jadi ada yang bilang mimpi itu adalah bunganya orang tidur. Ada yang bilang gitu. Perkara mimpi ini banyak macam-macam teori, ya, banyak macam-macam pendapat. Biasanya mimpi ini muncul pada waktu kesadaran kita bukan kesadaran yang penuh, tapi kesadaran kita menurun. Biasanya kesadaran menurun terjadi ya pada waktu tidur itu. Pada tidur tahap ketiga atau tahap keempat, itu di mana kita dalam alam bawah sadar, biasanya mimpi ini adalah kumpulan kejadian atau kumpulan keinginan yang sekian lama terpendam, kemudian disimpan di alam bawah sadar. Nah, pada waktu kita tidur, kita dalam keadaan kesadaran menurun, jadi mimpi ini akan keluar. Jadi kalau mimpi ini keluar, ya kita berterima kasih, kita nggak usah terlalu melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Ya kita bersyukur, berterima kasih bahwa sekian lama yang dulunya tersimpan sekarang udah keluar, ya udah selesai gitu. Jadi bukan terus dengan adanya mimpi nanti bangunnya kita malah emosi, mudah ini jangan. Kalau sudah keluar, udah terselesaikan, ya sudah kita bersyukur. Gitu. Jadi saya harapkan itu bukan malah melakukan, oh kalau mimpi disuruh gini saya lakukan begini, disuruh itu lakukan begitu. Sebaiknya jangan. Dan ada pertanyaan tambahan, Dok. Apakah perilaku seperti itu berbahaya, Dok, jika berlangsung sering, Dok? Nah, kalau mimpinya ini kemudian diikuti dengan tindakan ya bisa berbahaya. Tetapi kalau pada orang tertentu kadang-kadang habis nonton film horor atau film yang menyeramkan itu nanti bisa terbawa dalam mimpi. Oleh karena pada waktu nonton orang ini betul-betul menghayati, meresapkan betul-betul seolah-olah dia ikut terlibat di dalam film tadi. Akibatnya itu tadi nanti bisa terbawa mimpi.
Jadi kalau memang ada sesuatu kita harus sadar, kita bisa membatasi diri. Oh ini hanya cerita, oh ini hanya film saja, jadi bukan sesuatu yang nyata. Udah begitu saja, kita jangan hanyut, kita jangan terlibat secara emosional ke dalam film atau video atau apapun atau cerita dari teman-teman. Jadi kita harus bisa membatasi diri, kita tidak masuk ke dalam cerita itu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Jadi berarti kalau kita lagi mimpi buruk atau kita mimpi hal-hal yang nggak baik, berarti paginya kita harus menenangkan diri ya dok, biar seharian moodnya nggak jelek gitu ya dok ya, Betul, ya, ya. karena bisa mempengaruhi mood dok. Baik, selanjutnya saya ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bapak atau Ibu Mumu. Bagaimana cara mengatasi mood, Dok? Karena terkadang bisa mempengaruhi kinerja dan hubungan dengan rekan kerja, Dok. Ya, mood ini kita selalu usahakan positif terhadap diri sendiri dan positif terhadap orang lain. Itu tadi. Jadi syarat dari WHO tadi, ya, kita usahakan bisa menghadapi tantangan hidup atau kejadian sehari-harinya, kemudian kita bisa menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain itu. Jadi kita baiknya antara pikiran, perasaan atau mood dan juga perbuatan atau tingkah laku ini satu kondisi yang harmonis, yang sejalan gitu. Jangan pikirannya dewasa tapi tingkah lakunya kanak-kanakan atau emosinya labil. Kita usahakan gitu. Hanya dengan latihan, hanya dengan kemauan untuk berubah ke arah yang positif yang saya bilang tadi. Tiap hari kita usahakan ke arah perbaikan, kita tingkatkan sehingga makin lama kita makin ke arah hidup yang seharusnya. Memang susah, tapi kalau kita ada upaya, ada niat, ada ikhtiar, ya insya Allah semuanya bisa tercapai, itu aja. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Bapak atau Ibu Mumu jika ada tanggapan boleh dituliskan di kolom chat ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Gina, Dok. Bagaimana cara menghadapi orang yang tidak bisa dipegang omongannya atau yang tidak memiliki integritas, Dok? Misalnya, sekarang bilang A, besok bilang B gitu ya. Apakah sebaiknya dicuekin atau kita ajak bicara baik-baik gitu, Dok? Dalam menghadapi kejadian demikian ini, kita lihat orang itu dengan kita hubungannya dalam bentuk apa. Kalau orang luar hanya kenal-kenalan gitu aja, ya kita apakah kita mampu, apakah kita bisa memperbaiki dia. Kalau dia nyaman dengan itu, biarkan saja. Itu kita nggak perlu ikut campur, kita nggak perlu harus mengubah orang itu menjadi ke arah yang baik. Kecuali kalau orang itu datang ke kita, minta tolong, coba dibantu saya supaya saya bisa pegang janji, supaya ini saya seia sekata gitu, apa yang saya katakan yaitu yang saya lakukan. Kalau orang ini tidak minta tolong ya kita nggak perlu ikut-ikut itu, toh itu haknya dia. Jadi masing-masing lah kita harus tahu sebatas mana kita bisa menolong, sebatas mana kita bisa ikut campur. Kalau memang itu bukan permintaan dia dan dia nyaman dengan itu ya biarkan saja. Yang penting saya tidak akan bergaul atau berhubungan erat dengan orang itu oleh karena tutur katanya, sikapnya tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya, begitu aja udah. Baik, apakah ada tanggapan dari Ibu Gina? Tidak, terima kasih dokter. Terima kasih Bu Gina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ade, Dok. Apakah kita yang suka nonton film horor nih, Dok, apakah itu bisa menimbulkan stres atau menambah stres, Dok? Mengenai ini pertanyaan Pak Ade ini ya itu terpulang pada kita. Kalau kita senang film horor dan menyebabkan stres ya jangan nonton film horor. Tapi kalau film horor itu
suatu tantangan. Iya, orang bilang ini apa, untuk meningkatkan adrenalin boleh aja, tapi kalau dengan adanya film horor membuat kita terganggu, nggak nyaman, ya sebaiknya jangan. Ya seperti kalau kita makan, saya makan cabai nggak kuat, perut langsung sakit, ya sebaiknya jangan makan cabai. Atau latihan sedikit-sedikit, kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan kita paksakan. Film horor, film-film yang tegang, yang kadang-kadang nggak masuk akal, kalau itu membuat kita makin terganggu, ya sebaiknya kita hindari. Iya betul ya dok ya. Karena saat nonton kita stres gitu ya, nanti ke bawah-bawah pikiran kita Nah, ya dok itu ya, dia, malah jadi betul. bertambah stres. Iya. Padahal nonton Atau film jadi kan untuk hiburan, untuk rekreasi, membuat kita nyaman, membuat kita tenang. atau malah jadi menimbulkan ketakutan ya dok, ketakutan yang berlebih gitu. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Pak Farhan. Bagaimana cara mengubah stres menjadi eustress dok, atau stres yang tidak berdampak buruk ya dok? Itu tadi, justru dengan adanya stres atau beban, kita harus pelajari. Oh, dia datang begini. Jadi kita lihat stresnya. Kalau saya nggak siap, ya waktu itu saya shock. Nah, selanjutnya saya harus siap setiap saat ada sesuatu. Saya tidak langsung shock, tidak langsung kaget, tapi saya melihatnya sesuatu yang positif begitu. Jadi jangan langsung negatif gitu. Oleh karena stres itu sebenarnya netral, bisa menguntungkan kita, bisa merugikan kita, tergantung kacamata yang kita pakai. Kalau misalnya ya, saya pernah gagal ujian, terus saya belajar. Kenapa saya gagal? Oh ya, tiap ada tugas, tiap ada ini saya tidak pernah lakukan. Saya nggak pernah latihan, saya nggak pernah belajar. Akibatnya saya gagal, wajar itu. Jadi belajar dari pengalaman ini. Kalau misalnya saya nggak mau kejadian ini, ya saya caranya gimana? Ya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya itu. Misalnya, wah kalau saya terlambat, saya dimarahin, ya saya usahakan. Kenapa saya terlambat? Oh bangunnya terlalu siang. Kenapa bangun terlalu siang? Tidurnya terlalu malam. Sekarang kalau gitu saya tidur tidak boleh lewat jam sekian supaya paginya bangunnya lebih awal, badannya segar, sempat mandi, sempat sarapan, berangkat ke kantor dengan tenang, nggak terburu-buru, sehingga sampai di kantor tidak terlambat. Itu jadi semuanya kita pelajari itu. Dengan demikian kita bisa mencegahnya dan kita bisa melaluinya dengan nyaman begitu. Tidak nabrak sana, nabrak sini itu. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok, pertanyaan terakhir nih ya, belum masuk lagi ke kolom chat. Dari Ibu Puspita Maya. Apabila saat kita berangkat kerja dok, tiba-tiba kita punya pikiran, apakah hari ini adalah hari terakhir saya bekerja? Nah, apakah pemikiran seperti itu termasuk ke dalam gangguan mental di tempat kerja dok? Ya, terima kasih pertanyaan Ibu Puspita. Biasanya itu memang begitu, itu suatu tanda bahwa nasib kita di tempat kerja itu ada ancaman atau ada gangguan. Kenapa sampai berpikir gini? Mau nggak mau kita introspeksi. Apa yang membuat sampai saya berpikir demikian? Oh, selama ini saya kalau datang selalu terlambat. Oh, kalau ada tugas, saya selama ini selalu tugasnya nggak bisa selesai. Atau asal tugasnya saya kerjakan saja, tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang diminta. Akibatnya demikian ini. Baik, mau nggak mau kita harus bertanggung jawab untuk itu. Alangkah baiknya kalau kita bisa mencegah. Misalnya, kalau perusahaan atau atasan nggak senang saya pakai baju yang ketat, ya saya jangan pakai baju ketat. Misalnya kalau harus pakai seragam tiap hari, ya saya usahakan pakai seragam tiap hari. Jadi aturan-aturan itu sebaiknya kita taati. Seandainya kita tidak bisa mentaatinya saat tertentu, boleh aja kita
mohon izin hari ini saya nggak pakai baju seragam karena jadi ada alasan atau ada sesuatu yang bisa kita sampaikan sehingga bisa diterima. Saya hari itu masuk tapi tidak pakai baju seragam. Demikian. Sepertinya Bu Puspita raise hand. Silakan Bu, boleh open mic. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang, Dok. Maksudnya tadi itu saya tuh kadang kalau naik sepeda motor gitu membayangkan gini, bagaimana ya kalau ini adalah perjalanan terakhir saya ke kantor ini gitu loh. Terus andai kalau ini nih adalah hari terakhir saya, kalau saya nih hari ini adalah hari terakhir saya kerja di perusahaan ini. Terus habis itu mau ada kejadian apa lagi sih di kantor hari ini? Nah, itu termasuk gangguan mental di tempat kerja nggak sih, Dok? Ya, betul. Jadi suasana di tempat kerja selalu jadi tanda tanya. Nah, ini kenapa sampai terjadi demikian? Kita cari, kita telusuri. Di mana penyebabnya? Apa yang membuat sehingga saya selalu berpikir demikian ini? Apakah dari kenyataan sehari-harinya atau hanya dari cerita teman atau orang lain demikian. Jadi kita mesti tahu. Iya, Dok. Bagaimana itu membedakan antara ini mental saya ini ada sesuatu nih, gangguan nih, atau antara itu dengan jenuh? Bagaimana membedakan itu, Dok? Ya, membedakannya itu tadi, mengganggu apa tidak. Gitu. Kalau mengganggu, kita mesti cari akar permasalahan di mana. Kenapa sampai saya berpikir ini hari terakhir saya bekerja ini, kenapa sampai begitu? Misalnya, oh saya sudah pernah dapat SP, oh teman saya itu suka menjolimi saya, suka melaporkan saya begini-begini. Nah, untuk mencegah itu kita lakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak bisa melakukan tuduhan atau penyampaian yang negatif tentang kita itu. Jadi kita ubah. Kalau memang tidak ada sesuatu ya kita tidak perlu berpikir yang demikian itu. Ya, terima kasih, Dok. Ya, belum terjadi, kita ngarang-ngarang membuat kita gangguan cemas, membuat kita nggak nyaman. Kenapa? Oleh karena belum kejadian sudah kita pikirkan. Ini Iya. kenapa terjadi? Tentunya ada sesuatu. Nah, kita cari sesuatunya itu apa. Iya, Dok. Terima kasih, Dok, atas pencerahannya. Terima kasih Bu Puspita. Selanjutnya ada Pak Kristanto nih Dok yang raise hand. Silakan Pak Kristanto, boleh open mic Pak. Terima kasih Bu Ayu. Selamat siang Dok. Apa kabar Dok? Selamat siang juga Pak Kristanto. Alhamdulillah sehat. Pak sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Dok. Dok, saya punya satu pertanyaan Dok. Nah, sebenarnya kan ini untuk saya sendiri Dok. Untuk memacu diri saya sendiri itu saya itu selalu memasang target baik kecil maupun besar, khususnya di tempat kerja ya Dok ya. Nah, bagaimana sebenarnya tips, mohon dibantu Dok, bagaimana tips untuk mengukur kemampuan kita ini Dok untuk mengelola pemikiran kita sendiri nih dalam menentukan target agar tidak berdampak buruk tetapi juga memotivasi Dok. Terima kasih Dok. Iya. Nah, dalam hal ini kalau kita mau mengukur diri sendiri, kita lihat Pak Kristanto kan udah pengalaman sekian lama. Misalnya beban pekerjaannya ini 10 ini bisa kita selesaikan berapa lama. Kemudian asal selesai atau selesai tapi berkualitas, sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang diminta, demikian itu. Jadi ini sebagai tolak ukurnya Pak. Dengan melihat ini, terus saya tahu, oh rupanya kapasitas kerja saya itu dalam satu hari adalah sekian persen. Seperti misalnya kita mau bangun rumah fondasinya berapa lama, terus nanti tiang-tiang panjangnya berapa lama, itu bisa kita ukur semua itu Pak. Demikian juga dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kita tahu beban kerjaan sekian, saya bisa selesai sekian, berarti kemampuan saya sekian.
Kemudian kita coba, kita bagaimana kalau saya melakukan begini, terobosan terus, oh ya hasilnya lebih banyak sehingga pekerjaan cepat selesai. Ini contohnya ya di perusahaan otomotif itu ya. Saya nggak usah sebutkan perusahaan itu. Kemudian saya ditanya, bagaimana bisa efisiensi? Saya bilang begini, untuk merakit satu mobil sekarang ini perlu berapa orang, perlu berapa hari. 10 orang 1 minggu, satu mobil dirakitnya. Kemudian saya bilang, bisa nggak sekarang terserah orangnya dikurangi 1 atau selesainya dipercepat sehari. Misalnya 10 orang tetap, tapi selesainya bukan 1 minggu, tapi 6 hari atau 5 hari. Atau orangnya dikurangi. Jadi dari 10 orang kurangi 9 orang atau jadi 8 orang begitu. Terus kalau selesainya sama, oh berarti kita mulai efisiensi ini begitu. Jadi kita ada suatu tolak ukur, ada pembandingnya gitu antara sebelumnya dengan setelah diadakan perubahan ini. Dengan demikian kita Pak Kristanto bisa melihat efektivitas atau produktivitas kerjanya sendiri, diri sendiri itu bagaimana itu. Artinya kita membuat dasar sendiri seberapa yang bisa kita lakukan, terus kita men-challenge dengan menambah tidak frontal atau sedikit demi sedikit gitu ya Dok, tidak boleh terlalu ya, supaya tidak bebannya gitu ya. terlalu berat, betul. Tapi kalau kita frontal tadi itu, misalnya kita ubah sama sekali, ya kalau kita siap, kalau nggak siap malah beban, malah jadi dampak negatif pada kita itu. Nanti timbul keluhan-keluhan fisik. Baik Dok, cukup jelas. Mohon maaf saya nggak bisa buka kamera laptop saya rusak Dok. Ya, baik. Terima kasih pencerahannya Dok. Sudah Bu Ayu. Sama-sama Pak Kristanto. Terima kasih Pak Kristanto atas pertanyaannya. Oke, apakah Bapak Ibu Soho People ada pertanyaan lagi sebelumnya? Silakan Bapak Ibu yang ingin raise hand bertanya langsung dengan Dr. Hari Wibowo. Oke, sepertinya udah tidak ada lagi nih Dok. Oke, dari Ibu Rere Dok. Bu Rere raise hand. Silakan Bu Rere. Halo Dokter Hari. Nah, saya tertarik. Ya, saya tertarik dengan slide-nya dokter yang tadi tuh Dok, yang kalau di kantor ingatnya rumah, kalau di rumah ingatnya kantor gitu ya. Nah, saya ngebayangnya ini kan jadi apa ya Dok, jadi kita nggak work-life balance gitu ya. Karena tadi dokter sempat jelaskan, kan kita punya waktu 24 jam, 8 jam untuk di kantor, 8 jam tidur gitu ya Dok, sisanya untuk waktu lain-lain. Nah, gimana ya Dok, apakah ada trik dari dokter atau mungkin cara-cara gimana kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu kita tadi Dok, di kantor ya full benar-benar kita fokus dengan pekerjaan yang di kantor, kemudian di rumah juga kita bisa membagi waktu work-life balance kita dengan keluarga. Mungkin ada cara-caranya Dok, kayak saya dulu pernah dengar dari teman saya ya Dok, itu namanya kalau kita di depan rumah, di depan pintu gitu, itu kayak menghentakkan kaki gitu kan, kayak apa ya dulu namanya hus amitabha gitu Dok, pokoknya memisahkan semua perkara-perkara di kantor sebelum masuk ke rumah gitu Dok. Dari dokter ada trik nggak sih Dok? Karena itu saya juga pengen seperti itu sih Dok. Ada trik lain nggak Dok dari dokter Dok? Terima kasih Dok. Selamat siang Bu Rere. Mengenai hal ini memang sebaiknya apa yang ada di kantor itu urusan kantor, apa yang di rumah urusan rumah. Tetapi kadang-kadang kita mau nggak mau harus bawa pekerjaan dari kantor ke rumah, misalnya oleh karena yang mendesak, tapi kan tidak rutin, tidak tiap kali harus kita bawa ke rumah. Itu aja. Jadi kita bikin rencana, kita bikin program kerja kita, misalnya kalau di luar pekerjaan, beban kerjanya sekian, saya harus selesaikan berapa lama. Kemudian hasil pekerjaan saya bukan asal jadi aja, tapi berkualitas. Baliknya di rumah juga begitu. Jadi kita bikin program,
Senin, Selasa, Rabu sampai hari Jumat atau sampai hari Sabtu kita ada program apa. Jadi kita bikin semua sehingga pada waktu kita di rumah kita tinggal baca ya apa yang mesti saya kerjakan. Kalau di kantor apa saja yang tugas saya begitu. Dengan cara demikian kita semuanya udah teratur, tertata rapi, sehingga pekerjaan di kantor ya dikerjakan di kantor, pekerjaan di rumah ya kita kerjakan di rumah dengan disiplin ya. Tapi kita juga harus dalam waktu 1 minggu saya harus mengubah, nggak perlu begitu. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi tidak harus ada target gitu. Tapi mau nggak mau kita juga harus ke arah sana gitu. Jadi jangan terlalu santai sehingga udah 1 bulan atau 3 bulan tetap nggak ada perubahan, nggak boleh, harus ada perubahan. Kemudian juga anak-anak kita biasakan mereka melakukan tugasnya sendiri. Kalau ada kesulitan jangan ragu-ragu, tanya pada orang tuanya begitu. Jadi jangan kita sibuk kerja saja melupakan tugas kita sebagai ibu rumah tangga atau sebagai bapak keluarga di dalam rumah. Jadi harus pekerjaan di kantor dan di rumah bisa kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan yang kita harapkan, secara nyaman, bukan karena terpaksa atau bukan karena tertekan. Baik, terima kasih Dok. Jadi biar hidup kita balance gitu ya Dok. Betul, iya. Nah, anak-anak juga gitu. Senin apa mereka kalau misalnya mau pembagian pekerjaan di rumah, Senin siapa yang tugas nyuci piring, nanti Selasa siapa yang nyapu, jadi bisa juga. Atau kalau ada asisten rumah tangga juga bisa. Jadi masing-masing keluarga punya tata cara sendiri-sendiri, terpulang pada kita aja. Intinya hidupnya lebih teratur gitu ya Dok ya? Betul, iya. Baik, harus pelan-pelan berarti ya Dok, harus dicoba terus ya. Betul. Dok, seperti itu ya. Ya. Thank you Dokter untuk penjelasannya Dok. Terima kasih. Sama Ibu. Terima kasih Bu Rere atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Dok di kolom chat dari Ibu Ita. Apakah benar jika stres akan memperlambat metabolisme tubuh dan mengganggu hormonal, terutama pada wanita, sehingga menyebabkan berat badan naik atau sulit turun walaupun sudah banyak olahraga nih Dok? Iya, Ibu Ita betul. Jadi orang stres itu ada 2. Yang satu nafsu makannya menggebu-gebu, yang pihak lain justru sama sekali tidak mau makan. Jadi ada juga yang orang stres maunya tidur melulu, tapi orang lain kalau stres justru nggak bisa tidur. Jadi memang tiap stres ini reaksi tiap orang beda-beda. Kemudian tadi kan ada gambar yang saya tidak jelaskan secara rinci mengenai pengaruh stres terhadap hormon atau kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita itu memang ada. Nah, kebetulan ada orang tertentu karena stres nafsu makannya meningkat. Kenapa? Dengan makan dia harapkan stres atau beban yang bikin dia kesal, membuat dia nggak nyaman, seolah-olah dia gigit, dihancurkan dengan mengunyahnya itu, kemudian dia telan bulat-bulat. Akibatnya apa? Sepertinya rasa kenyang itu nggak kunjung datang, sehingga apa yang seharusnya makanan cuma jumlahnya sekian, tapi karena dihajar dengan makan yang terus-menerus, jadi melampaui kebiasaan atau melampaui jumlah yang diperlukan. Karena ada kelebihan, maka akan disimpan di dalam tubuh kita, bisa sebagai lemak, sehingga berat badan kita bertambah, bisa juga sebagai daging, sehingga kita tambah gemuk juga, bisa juga sebagai gangguan di hati kita, oleh karena sudah nggak bisa disimpan tempat lain, mau nggak mau disimpannya di hati kita. Terjadi perlemakan hati. Jadi pada orang tertentu stres ini justru menimbulkan nafsu makan yang berlebihan, seolah-olah nggak pernah kenyang. Jadi itu memang tanda stres. Nah, untuk mengatasi ini ya kalau bisa kita selesaikan sendiri,
Tapi kalau tidak bisa, jangan ragu-ragu untuk datang konsultasi. Oleh karena dengan konsultasi itu tadi saya bilang bisa dengan psikoterapi, bisa juga dengan obat atau digabung psikoterapi dan obat. Hasilnya luar biasa. Gimana Ibu Ita? Ada tanggapan Bu Ita? Atau obat-obat untuk menyeimbangkan hormonal tersebut, Dok? Apakah perlu kita konsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialisnya, Dok? Bisa. Kalau hormonal biasanya pada wanita yang masih produktif, menstruasinya bisa mundur atau bisa datang lebih awal atau lebih sering dari biasanya. Jadi kalau wanita kelihatan sekali dari menstruasinya itu pasti berubah. Nah, kemudian Dok, apakah ada tipsnya nih Dok menghadapi tekanan dari rekan kerja yang juga sedang stres menghadapi pekerjaannya, di mana orang tersebut masih satu bagian dengan kita Dok di kantor? Kalau menghadapi begini ya tergantung kita bisa nggak. Kalau kita nggak bisa, ya sama-sama satu ruangan itu atau satu bagian itu bagaimana? Ada rekan kita yang demikian ini, kita bantu bersama, kita atasi bersama. Kalau misalnya ini tidak dimungkinkan ya kita bawa ke atasan. Mungkin yang bersangkutan dianjurkan untuk terapi duluan atau untuk konsultasi atau istirahat atau bagaimana, saya nggak tahu. Tiap-tiap perusahaan punya ini aturan masing-masing. Jangan sampai nanti karena satu orang ini, satu bagian itu jadi terganggu semuanya. Kalau memang gangguannya berat ya. Kalau ringan-ringan saja ya kita terima apa adanya lah. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik, terima kasih atas pencerahannya, Dokter. Jika Ibu Ita ada tanggapan, boleh silakan disampaikan ya, Ibu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan, Dok, dari saya. Bagaimana cara kita mengetahui di saat kita mengalami stres yang berlebihan sampai dengan mengganggu kesehatan kita dan juga mengganggu aktivitas kita, Dok? Bagaimana cara kita mengetahui udah saatnya kita harus konsul ke psikolog atau ke psikiater gitu, Dok? Apakah ada tanda-tandanya, Dok, di mana kita harus datang konsultasi ke psikolog atau psikiater? Tanda-tandanya ya kalau kita udah coba atasi, kita coba selesaikan dengan berbagai cara, menemui jalan buntu atau tidak berhasil, ya kita tidak usah gengsi, kita nggak usah bersifat kaku, mau nggak mau ya. Saya perlu bantuan orang lain. Contohnya, kalau saya melihat punggung orang lain gampang, tetapi melihat punggung sendiri susah. Jadi kalau ini saya minta tolong orang, tolonglah dilihatkan punggung saya ada apanya. Jadi yang penting itu tadi. Kalau memang kita udah nggak mampu, udah menemui jalan buntu, ya jangan dipaksakan, mau nggak mau harus minta pertolongan pada tenaga yang profesional. Baik, Dok. Dan jadinya kita bisa mengeluarkan segala unek-unek ya, Dok ya, dan bisa Betul. mendapatkan arahan secara medisnya harus bagaimana, harus apa, dan untuk pengobatannya gitu ya. Ya, betul. Untuk Curhat. selanjutnya. Iya, bisa curhat ya, Dok, supaya bisa lebih terarah untuk menyampaikan stresnya sehingga tidak berdampak ke arah yang lebih buruk ya, Dok. Iya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Dok. Saya ada yang ingin raise hand sebelum saya akhiri webinarnya? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Dok. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Soho People atas antusiasmenya dalam mengikuti SGH webinar series hari ini.
Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hari Wibowo atas pemaparan materinya yang disampaikan yang sangat luar biasa ya Dok, memberikan tips-tips bagaimana kita dapat mengelola kesehatan mental kita di tempat kerja ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian saya juga ingin tanyakan apakah ada tambahan dari Dr. Hari Wibowo? Terima kasih, suatu kehormatan buat saya bisa berkenalan dengan Soho People yang betul-betul bersifat kekeluargaan. Ini saya senang sekali. Jadi yang saya ingin sampaikan, kita manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan, tapi juga ada kekurangannya. Alangkah baiknya kalau kita bersifat seperti air. Jadi kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri, membawa diri, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak mengganggu, syukur-syukur malah bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih dokter atas pesan-pesannya yang sudah disampaikan. Saya juga ingin berterima kasih kepada FWD Insurance, Ibu Dewi dan tim, serta Rumah Sakit Hermina Kemayoran atas penyelenggaraan Health Talk hari ini. Sampai jumpa Bapak Ibu Soho People pada SGH webinar seri selanjutnya. Selamat sore dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hari Wibowo dan FWD. Terima kasih juga Bu Salam sehat selalu. Teresia. Ya dokter, sehat selalu dok. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni.